Pak, implementasi IMEI ini kan sesuatu terobosan yang sangat besar. Mungkin tadi Pak Ismail juga sempat mention ada kerjasama dengan berbagai stakeholder seperti Kementerian Perindustrian dan juga Bea Cukai soal pajak tadi. Seperti selama ini tuh sinerginya seperti apa antara stakeholder satu dan lainnya? Iya, ini pekerjaan yang berat ya karena melibatkan banyak institusi dan Kementerian Kominfo di sini fungsinya sebenarnya melakukan supporting karena yang bertujuan utama untuk pengendalian ini adalah teman-teman dari Kementerian Perindustrian dan Bea Cukai atau Kementerian Keuangan. Kalau dari Kementerian Perindustrian mereka sebagai pembina industri tentu berharap agar industri nasional ini bisa tumbuh. Saya cerita tadi bahwa diharapkan tidak terjadi persaingan yang tidak sehat karena ada operator para importir dan atau oknum-oknum tertentu yang melakukan membawa HP secara ilegal sehingga industri kita akan mengalami tekanan karena produk yang sama dijual dengan harga yang berbeda gitu. Nah ini pekerjaan HIME ini tidak dilakukan oleh Kementerian Kominfo sendiri, tapi bekerja sama dengan Kemenperin untuk melakukan perlindungan industri dalam negeri dan pendataan nomor IMEI-nya. Kemudian yang kedua kami juga bekerja sama dengan Kementerian Perdagangan, karena Kementerian Perdagangan yang bertugas untuk melakukan upaya perlindungan terhadap konsumen. Jadi mereka yang melakukan pengendalian di pasar termasuk memberikan peringatan kepada toko-toko baik itu yang toko offline maupun toko yang online. Jadi termasuk juga barang-barang di marketplace ya di aplikasi-aplikasi yang E-commerce. memberikan e-commerce itu juga dikendalikan oleh teman-teman perdagangan. Kemudian kami juga bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan tadi untuk mengendalikan kebocoran keuangan negara karena akibat dari itu. Tapi yang tidak kalah pentingnya juga kerjasama dengan para operator seluler karena tanpa dukungan para operator seluler sistem IMEI ini nggak mungkin berjalan dan mereka boleh dibilang sudah bekerja sangat keras dan melakukan investasi yang sangat besar juga untuk menyiapkan sistem yang untuk pengendalian IMEI ini di masing-masing operator. Jadi ini pekerjaan bersama yang tujuan utamanya adalah melindungi masyarakat. Dan manfaatnya juga besar ya, Iya, lintas sektoral tadi iya, ya Pak. Oke Pak, ini transformasi digital ini kan merupakan target besar pemerintah yang juga memang dicanangkan Presiden Joko Widodo ya Pak. Nah, karena transformasi digital ini mempunyai beberapa pertimbangan seperti yang sudah disebutkan Presiden Joko Widodo. Kenapa kita harus transformasi digital? Karena Indonesia ini ternyata masih di peringkat bawah dalam World Digital Competitiveness seperti yang disebutkan Presiden Joko Widodo dalam survei Institute for Management and Development IMD ini masih peringkat 56 ya Pak dari 63 negara, bahkan mungkin lebih rendah dari negara tetangga. Tapi sejauh ini implementasi IMEI ini akan mendorong kita sejauh mana sih Pak menuju goal yang lebih besar tersebut? iya. Kalau kita bicara transformasi digital ini adalah sebuah keniscayaan ya. Artinya kita sebagai bangsa tentu saja harus survive dan melakukan kompetisi di tengah persaingan global ini, bahwa Indonesia harus menjadi negara yang produktif, negara yang mampu menghasilkan produksi produk-produk baik itu barang dan jasa yang berkualitas. Dan untuk melakukan itu diperlukan cost yang efektif, cost yang efisien. Dan kita transformasi digital ini pertama didorong oleh perkembangan teknologi. Karena teknologi telekomunikasi yang berkembang sangat pesat itu, maka dunia usaha itu bisa melakukan efisiensi terhadap biaya yang dibutuhkan untuk memproduksi suatu barang tertentu. Kemudian yang kedua juga bisa menghasilkan revenue yang baru. Jadi banyak kegiatan di aktivitas ekonomi sekarang menjadi terbuka ruangnya lebih luas karena transformasi digital. Contohnya misalnya e-commerce tadi gitu. Ya kalau dulu tanpa transformasi digital ini kita jualan barang ya hanya bisa mengiklankan di satu area tertentu. Kita memproduksi di daerah yang jauh di pedalaman tidak diketahui orang lain. Nah, sekarang dengan menggunakan dunia digital
kita bisa menawarkan produk itu secara luas kepada publik bahkan sampai seluruh dunia. Ke luar negeri. Jadi itu manfaat pertama dari transformasi digital. Mendorong ekspor juga ya, Ya, Pak. mendorong ekspor dan sebagainya. Tapi di sisi lain juga sebenarnya transformasi digital itu berjalan secara alamiah gitu. Jadi mengalami staging dan proses secara alamiah. Namun dengan adanya pandemi COVID-19 ini terjadi suatu proses percepatan gitu. Karena apa? Karena kita dipaksa untuk melakukan aktivitas kehidupan kita secara tidak konvensional lagi. Tadi ya belajar dari rumah, bekerja dari rumah, belanja dari rumah, bahkan beribadah di rumah gitu. Jadi karena adanya pandemi COVID-19 ini kita didorong untuk segera bisa pindah ke ruang digital untuk survive, untuk bisa tetap eksis dan menjalankan aktivitas kehidupan sehari-hari gitu. Oleh karena itu kebutuhan infrastruktur yang memadai dan perangkat yang baik itu jadi sebuah keharusan, sebuah prasyarat agar proses transformasi digital itu bisa berjalan. Agar anak-anak kita bisa tetap sekolah, belajar, maka dia harus dapat koneksi internet yang baik, dia dapat menggunakan perangkat yang berkualitas, dan satu lagi sebenarnya adalah tarif yang affordable gitu, yang terjangkau gitu, sehingga layanan internet itu bisa digunakan oleh masyarakat secara baik untuk kehidupan sehari-hari. Nah, untuk tarifnya sejauh ini menurut Pak Ismail sendiri apa sudah cukup terjangkau bagi seluruh kalangan masyarakat? Iya. Ini bagus karena Mbak sudah tidak menggunakan istilah murah ya. Kalau Terjangkau. istilah murah dan mahal itu relatif. Relatif. Tapi yang penting itu terjangkau gitu. Karena terjangkau itu artinya harga atau tarif itu dibandingkan dengan tingkat kemampuan daya beli masyarakat. Jadi ketika kita katakan tarif internet itu $1 1 giga di orang Eropa mungkin murah karena mereka memiliki pendapatan yang tingkat pendapatan rata-rata yang tinggi gitu. $1 bagi dia mungkin murah. Tapi kalau di kita $1 Rp15.000. Rp15.000 itu bisa jadi terasa berat buat masyarakat untuk 1 giga gitu. Karena Bisa buat beli makan itu, karena Pak ya. banyak kebutuhan-kebutuhan lain yang mendesak. Jadi kata yang paling cepat itu adalah memang terjangkau, affordable gitu. Iya. Jadi tarif di Indonesia itu sebenarnya kalau kita komparasi dari sisi nilai harga, valuasi kita termasuk di peringkat yang sangat murah gitu. Ini komparasi harganya ya. Tapi murah itu belum tentu affordable ya. Iya, Jadi relatif lagi ya ya, Pak. relatif lagi. Tapi murah itu artinya memang harga pricing untuk per unit 1 giga 1 gigabyte data itu sebenarnya di Indonesia itu sangat murah gitu. Karena apa? Karena persaingan yang terjadi di antara para operator seluler juga sangat ketat. Mereka memang harus mendeliver layanannya itu dengan tarif yang relatif murah dibanding dengan di negara asalnya. Karena kita masih sebagian besar perangkat telekomunikasi itu adalah perangkat impor. Jadi dibelinya dalam dolar. Sedangkan revenue yang diterima itu dalam rupiah gitu berlangganan ke masyarakat. Jadi itu salah satu hal. Jadi ada gapnya. Ada begitu gap, ya. tapi secara umum kita berada pada peringkat yang murah. Dan tentu kami pemerintah tidak merasa murah itu cukup, tapi kami tetap mendorong terjadinya suatu tarif yang rasional, tarif yang kemudian masyarakat tuh bisa menikmati sesuai dengan tingkat kemampuan kita di Indonesia gitu. Jadi kita mengusahakan itu gitu, membuka persaingan ini konteksnya adalah dalam rangka membuat selain meningkatkan kualitas layanan juga yang ketiga adalah tarif yang murah. Tarif yang rasional itu menurut Bapak sejauh ini sudah sebandingkah dengan kualitas yang didapatkan oleh masyarakat? Ya. Kalau biasa kita bilang tuh kan ada harga ada rupa gitu ya. Jadi kalau kita mau yang berkualitas yang baik ya kita perlu keluar biaya yang lebih. Contohnya kita jangan hanya bertumpu pada mobile broadband, tapi kita bagi masyarakat yang mampu bisa berlangganan fixed broadband atau menggunakan koneksi yang melalui jaringan optik gitu, seperti fiber to the home gitu ya, atau misalnya berlangganan yang semodel IndiHome atau
apalagi perangkat-perangkat yang fixed broadband itu yang dijual di rumah, sekalian nonton TV tapi juga koneksi Kayak internet. wifi gitu Ada ya. wifi-nya dan seterusnya. Ini sudah meningkat gitu. Oke. Tapi kita bicara secara masyarakat secara luas itu minimal akses 4G tersedia. Maka dalam konteks transformasi digital ini pemerintah sudah mencanangkan seluruh desa itu connected dengan sinyal 4G. At least 4G. Kenapa? Karena dengan 4G kita sudah bisa melakukan komunikasi data, sudah bisa mentransfer informasi dan bisa melakukan komunikasi secara langsung gitu, karena video pun sudah bisa disalurkan melalui sinyal 4G. Maka pemerintah mengeluarkan APBN untuk melakukan pembangunan di daerah-daerah yang terluar, terpencil dan tertinggal itu di 3T itu. Karena apa? Karena kita tidak ingin ada satu desa pun di Indonesia ini yang tidak connected dengan sinyal 4G. Jadi ini sudah menjadi tekad Kementerian Kominfo ke depan. Nah ini kalau kita hubungkan dengan situasi pandemi ini penting sekali ya Pak sinyal 4G untuk belajar dari rumah, untuk bekerja dari rumah. Jadi jangan sampai nanti ada desa-desa yang belum terjamah internet, nanti harus naik ke pohon dulu atau pergi ke tebing dulu untuk cari sinyal. Tapi sejauh ini kalau kita bicara rasio, ini sudah berapa persen sih Pak wilayah atau desa terpencil ini yang sudah terkoneksi dengan 4G? Kalau bicara rasio kan jumlah desa kita itu sekitar 83.000 desa. Nah, kalau 83.000 desa itu yang desa yang belum connect dengan 4G itu ada 12.500. Berarti 12.500 dibanding 80 sekian ribu, itulah rasio kita gitu. Tapi dalam 2 tahun ke depan 2021 dan 2022 kita akan mengcover desa-desa yang 12.500 itu dengan sinyal 4G. Dan itu juga menggunakan anggaran APBN gitu. Ada berapa anggaran APBN yang digelontorkan Pak untuk 4G ini? Saya tidak tahu angka persisnya ya, tapi setiap desa itu ada, kan nanti akan dibagi desa dari 12.500 itu ada desa yang tergolong 3T dan ada yang desa yang tergolong non 3T. Untuk yang daerah non 3T ini akan dibangun oleh operator seluler, tapi daerah yang 3T itu akan dibangun oleh Kementerian Kominfo melalui BLU kita yang disebut BLU Bakti itu. Nah bisa dibilang kita kan semua sudah on track ya menuju goal yang lebih besar untuk transformasi digital. Tapi mungkin dari Ditjen SDPPI sendiri ada target-target lain nggak Pak ke depannya? Ya tentu, kami ini adalah Direktorat Jenderal yang memberikan support terhadap isu infrastruktur dan perangkat ya. Jadi kami memiliki target untuk menyiapkan spektrum frekuensi tidak hanya di 4G tapi juga bisa untuk 5G. 5G. Kami dalam waktu dekat akan menyiapkan juga spektrum frekuensi yang siap untuk para operator membangun jaringan 5G. Nah, apa itu 5G? 5G Bedanya ini apa, gitu adalah ya? kalau apa namanya teknologi baru di seluler teknologi untuk lebih meningkatkan kecepatan konektivitas di internet. Mungkin yang tidak terbayangkan oleh kita, berbagai macam aplikasi yang tidak bisa berjalan di 4G nanti akan bisa berjalan di 5G. Contoh nih aplikasi yang bisa dijalankan nanti setelah 5G ada itu misalnya mobil tanpa supir. Wow. Ya, jadi kita bisa melihat mobil keliling-keliling di jalan nggak ada supirnya. Karena Ini mungkin nanti beberapa puluh tahun ke depan atau mungkin sudah ada yang pilot projectnya ya ya Pak di kalau puluh negara tahun itu lain. terlalu lama Mbak, Iya. karena sekarang pun sudah ada. Sudah di depan mata Sudah gitu. di depan mata, dalam waktu beberapa tahun ke depan ini sudah akan terjadi di kota-kota besar di dunia, yaitu mobil tanpa supir tadi. Kenapa? Karena dengan jaringan 5G itu salah satu cirinya dia adalah low latency. Jadi delaynya itu sangat rendah. Sehingga ketika dipasang sensor di mobilnya itu, sensor ini dapat membaca terhadap sekitarnya. Jadi kalau ada mobil di depan, ada orang nyebrang, ada obstacle lah gitu atau hambatan di jalan, itu dengan 5G itu langsung dikomunikasikan untuk ngerem, untuk ngegas dan seterusnya. Jadi sistem telekomunikasi ini bisa mendrive sebuah lifestyle baru dari masyarakat. Itu mobil tanpa supir. Juga misalnya di daerah-daerah remote area untuk daerah pertambangan misalnya gitu, kita kan
ada perlu gali alat berat yang membahayakan sebenarnya kalau dikendarai oleh orang gitu. Nah, dengan 5G itu alat-alat berat itu bisa berjalan sendiri menggali tambang itu tanpa orang gitu. Dan itu akan bisa mengurangi resiko kecelakaan kerja. Di industri kawasan industri yang kita sebut dengan industri 4.0 itu juga 5G sangat berperan di sana karena bisa menggantikan tenaga manusia yang sifatnya terus-menerus dan rutin, itu bisa digantikan dengan sistem otomasi dan menggunakan 5G ini akan jauh lebih hebat gitu. Jadi ini juga manfaatnya kembali lagi banyak sekali di berbagai sektor ya Pak, dari Iya, tadi dan mau tanpa SDPPI awak. ini mengawal spektrum frekuensinya gitu. Mengawal tuh sejak mulai dari perencanaannya, koordinasi internasional, menerbitkan perizinan, kemudian melakukan pengawasan pengendalian. Ini adalah rangkaian manajemen spektrum frekuensi yang dikendalikan oleh Ditjen SDPPI, Kementerian Kominfo, dan kami berkomitmen ke depan agar spektrum frekuensi itu tersedia cukup, operator seluler bisa memberikan layanan yang berkualitas pada masyarakat, dan pemanfaatan spektrum frekuensi radio ini bisa dilakukan secara tertib dan efisien. Tertib itu tidak lagi digunakan secara sembarangan. Karena spektrum frekuensi ini, Mbak, juga tidak hanya untuk komunikasi, tapi juga untuk hal-hal yang bisa membahayakan keselamatan jiwa manusia kalau tidak digunakan dengan baik gitu. Seperti mungkin mengganggu frekuensi penerbangan juga Iya, ya Pak. betul. Karena frekuensi penerbangan itu adalah frekuensi yang sangat vital, komunikasi antara pilot dengan menara radio kontrol di darat itu tidak boleh terganggu gitu. Kalau terganggu itu akan membahayakan, tidak bisa melakukan pendaratan dan penerbangan dengan baik. Jadi kami fungsinya adalah menjaga itu. Juga untuk isu-isu kebencanaan ya. Jadi kami membantu teman-teman di BMKG gitu untuk melaporkan keadaan cuaca nasional apabila terjadi bencana, gempa bumi atau apapun kebencanaan terjadi, itu semua sistemnya menggunakan komunikasi radio. Nah, komunikasi radio itu frekuensinya harus bersih, harus bebas dari gangguan dan sebagainya. Jadi pemanfaatan spektrum frekuensi ini sangat luas buat kehidupan kita sehari-hari. Ya, tentu kami berharap sahabat-sahabat frekuensi bisa memanfaatkan spektrum frekuensi ini dengan baik dan menggunakan perangkat-perangkat yang sudah bersertifikat dan tidak mengganggu layanan-layanan publik yang terutama yang sangat vital tadi. Nah itu tadi, karena masalahnya balik lagi ke keselamatan kita sendiri, Iya, kita sendiri yang bahaya betul. ya Pak ya. Iya. Nah saya mau ada pertanyaan satu lagi, mungkin Iya. sahabat frekuensi juga penasaran, untuk target 5G-nya sendiri tahun berapa kira-kira bisa kita nikmati di Indonesia Pak? Iya. Kita ingin menikmati itu tidak hanya tersedia ya, tapi tersedia dengan tadi tarif yang affordable dong gitu. Kalau ada tapi mahal sekali juga masyarakat juga nggak mungkin bisa menjangkau. Yang kedua juga kita nggak mau cuman di HP itu simbolnya aja 5G, tapi ketika kita coba rasanya rasa 4G gitu. Atau ini yang memang kita jadi untuk menjawab kapan itu pertama butuh banyak persiapan, baik persiapan di sisi pemerintah maupun persiapan di sisi operator sendiri. Operator itu harus membangun network atau jaringan yang qualified, yang cukup memadai untuk bisa mendeliver layanan 5G. Jadi mereka harus membangun fiber optik di mana-mana, mengkoneksikan, menghubungkan BTS yang ada gitu. Tanpa terhubung dengan fiber optik, jadi ujungnya 5G, cuman di belakangnya di core networknya, di jaringan utamanya itu malah terjadi bottlenecking. Itu yang kita tidak mau. Nah, kami sekarang sedang terus berkomunikasi dengan para operator seluler untuk mempersiapkan diri untuk bisa mendeliver layanan 5G itu secara true 5G, benar-benar 5G gitu. True 5G, Ya, jadi bukan kaleng-kaleng gitu lah ya Pak. Bukan kaleng-kaleng, bukan simbol aja gitu, tapi benar-benar 5G. Nah, itu sedang dilakukan. Kita sih inginnya secepatnya gitu. Kalau bisa tahun depan, alhamdulillah. Tapi ini masih sedang dibicarakan terus dengan teman-teman gitu. Tapi sudah sejauh mana kesiapan mungkin dari operator seluler?
Operator seluler sekarang sedang bekerja keras melakukan proses fiberisasi tadi atau memodernize networknya, jaringannya agar bisa mendeliver 5G. Selain itu juga perlu aplikasi karena 5G itu kan tergantung layanannya, jenis layanannya, use case-nya istilahnya gitu. Use case apa yang akan digunakan untuk 5G? Tadi saya cerita use case untuk industri, tapi ada use case untuk perorangan, misalnya untuk game gitu. Jadi ada jenis-jenis game tertentu yang baru enak dinikmati digunakan kalau menggunakan 5G. Gitu, karena real gitu. Atau bahkan mungkin untuk dosen ya, guru jarak jauh. Kita bisa menggunakan 5G itu dengan use case menggunakan metode hologram. Wow. Ya, hologram tuh kita hadir di satu tempat di jarak jauh tapi citranya saja. Iya, bahkan sekarang kan banyak juga konser-konser yang virtual yang hologram ya Pak Iya, ya. betul. Jadi kita bisa main musik, satu main drum di mana, satu main piano di mana, main apa organ di mana, Iya, satu main keren. itu dalam jarak yang terpisah. Tapi 5G itu karena low latency tadi bisa menggabungkan voice tadi, alat-alat musik itu dalam satu orkestrasi gitu. Nah, hologram ini sangat menarik ya untuk di dunia pendidikan misalnya gitu. Jadi ada dosen-dosen yang berkualitas misalnya di universitas ternama tidak perlu hadir secara fisik tapi bisa ngajar di mana-mana seolah-olah hadir di depan kelas gitu. Karena hologramnya yang hadir gitu. Jadi ini one step ahead kalau misalnya kita dalam pandemi sekarang mungkin e-learning atau belajar online-nya lewat aplikasi, nanti bisa lewat hologram ya Iya, Pak. Wah, betul. lebih canggih Iya. sekali. Oke Pak Ismail, makasih banyak Terima sudah kasih. meluangkan waktunya dengan saya dan juga sahabat frekuensi yang menyaksikan. Kita ngobrol banyak banget ya soal percepatan transformasi digital mulai dari implementasi email hingga 5G, dan kita semua berharap tentunya semoga kita berada di on track atau di track yang tepat untuk menuju goal yang lebih besar lagi, transformasi digital, supaya apa? Supaya masyarakat ini bisa merasakan manfaatnya. Oke, sudah tiba juga kita di ujung perjumpaan kita kali ini. Saya Egit Hapsari beserta juga dengan tim yang bertugas hari ini pamit undur diri. Sampai jumpa. Terima kasih. Sampai jumpa.